Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ari Kurniawan 13 ya. Kali ini saya bikin video lagi nih. Mungkin ini video yang banyak banget penasaran ya orang-orang tuh. Ini tentang IMEI. Jadi kalau kalian penasaran dan pakai HP Limbah Jepang saat ini, mungkin ini salah satu cara atau ya cara-cara nakal lah ya buat mengatasi permasalahan IMEI kalian. Nah, ini tadi saya iseng-iseng buka di Facebook di salah satu grup ya, grup yang saya ikuti tentu saja, tapi ini udah hilang ya postingannya, kayaknya tenggelam di bawah dan saya lupa itu grupnya apa, tapi yang jelas di situ si pemosting menawarkan jasa untuk unblock email. Ya, sebenarnya jasa ini sudah banyak dan beredar di berbagai tempat ya. Bahkan kalau kalian cari di Shopee gitu tuh ada di sana. Di Tokopedia juga ada, pokoknya di toko-toko online tuh ada. Nah, tapi sejauh ini masih banyak yang ragu apakah itu worth it atau berhasil atau enggak. Dan garansinya itu ya, ada yang 3 bulan, misalnya nanti sebelum 3 bulan ada permasalahan lagi, si pembuat jasanya atau si penawar jasa ini, dia memberikan garansi. Jadi kalau misalnya nanti sinyalnya kita hilang lagi, itu bisa komplain ke mereka. Tapi saya nggak tahu ya apakah komplain nanti akan ditanggapi dengan cepat atau sesuai dengan ya sebatas respon aja. Tapi yang jelas ini di sini saya nyoba ya. Ini saya tunjukkan chatnya aja. Nah ini, saya namai email unblock ya. Dan mungkin saya harus kasih keterangan juga bahwa saya tidak akan mempublikasikan jasa ini. Siapa dan pakai namanya siapa, nomornya siapa, saya nggak akan kasih ke teman-teman ini karena yang pertama saya belum meminta izin kepada si penawar jasa ini ya. Dan yang kedua sebenarnya cara ini tidak boleh dilakukan. Nah, tapi karena saya penasaran, jadi keputusan nanti kalau kalian mau ikuti, kalian silahkan cari penawaran jasa email atau penyedia jasa unblock email di grup-grup yang kalian ikuti. Kalian bisa coba aja dari situ. Yang jelas, yang terpenting adalah kalian coba dulu sinyalnya muncul, baru kalian bayar. Jangan kalian bayar dulu di awal ya. Karena banyak juga yang bayar dulu tapi sinyalnya ternyata nggak beres-beres gitu. Nah, di sini saya ngechat nih, selamat sore, halo saya Ari, mendapat kontak Anda dari postingan FB di salah satu grup. Nah, di sini saya lupa karena saya tuh nyimpen nomornya waktu siang hari. Setelah saya simpan tuh saya lupa nggak screenshot postingannya. Lalu saya chat lah sore harinya setelah pulang kerja dan ini. Saya ingin menggunakan jasa unblock email untuk handphone saya. Ini sebenarnya bukan handphone saya ya, jadi ini HP iPhone milik adminnya Mas Wahid. Jadi dia tuh beli iPhone udah lama tuh, sekitar mungkin 5 atau 6 bulan yang lalu lah. Nah, sinyal tuh keblokir emailnya karena itu ex-inter. Nah, tapi waktu itu nggak pernah dibenerin ya. Jadi HP-nya digunakan hanya untuk WiFi only karena di kantor dan di rumahnya itu tersedia sinyal WiFi. Jadi ya dibiarin aja. Nah, ini saya coba iseng-iseng, saya bikin konten sekalian, penasaran. Saya pakai HP teman saya atau adminnya Mas Wahid itu untuk dijadikan bahan. Nah, di sini dia balas nih, masih melayani tetapi server on pada pukul 20.30. Nah, dia bilangnya malam ya. Tapi setelah saya coba chat lagi, baik berarti saya sertakan emailnya sekarang ya, device-nya iPhone 8. Nah, di sini dia memastikan kembali, nanya apakah HP kita benar-benar terblokir emailnya. Terus dia coba memastikan kalau pakai kartu smartphone bisa apa enggak. Nah, mungkin di sini memastikan supaya kasusnya itu bukan dari baseband atau hardware si perangkatnya yang bermasalah. Karena kan sinyal hilang sebenarnya bukan karena dari email saja, tapi ada faktor lain juga. Nah, setelah saya memastikan dan meyakinkan kepada si penjual jasa ini, saya bilang sudah saya pastikan karena device tersebut adalah iPhone X Inter. Tokonya juga memastikan hal tersebut. Saya coba 3 operator GSM tapi tidak ada layanan. Sebelumnya saya pakai jasa unblock dari tokonya. Nah, jadi dulu waktu 3 bulan pertama itu kan sinyal hilang. Dari toko tuh masih ada garansi. Tokonya di Semarang tapi tidak saya sebutkan. Nah, setelah ditangani oleh toko itu berhasil, tapi hanya 2 bulan saja. Terus sinyalnya hilang lagi. Setelah itu nggak mau urus karena dari tokonya meminta biaya sekitar 175 ribuan lah. Sekitar segitu untuk jangka waktu 3 bulan juga. Nah, terus ini saya bilang kalau garansi toko telah habis. Dia bilang, oke kak, kirimkan nomor emailnya dan paket mana yang mau diambil. Jadi di sini dia menawarkan
3 paket, yang pertama 3 bulan, 6 bulan, dan 1 tahun. Saya ambil yang 6 bulan. Karena harga 3 bulan dan 6 bulan tuh selisihnya hanya 15.000 kalau nggak salah. Oke, nih saya screenshotkan nih HP-nya ya, iPhone 8, bukan punya saya yang jelas. Punya saya normal sekali, dan kalau di HP saya ini, di tokonya asal kita punya kwitansinya, kwitansi pembelian itu masih bisa ditangani. Dan saya sudah membuktikannya karena saya belinya di Luxury Phone Semarang ya, Luxury Phone Store Semarang. 2 HP teman saya yang beli di sana itu juga pernah mengalami blokir email dan dilayani dengan sangat baik sampai saat ini. Setelah itu saya kirim emailnya dan lain-lain, hanya kurang lebih mungkin 30 menit kalau nggak salah. Coba saya cek historinya ya. Dari saya, nih 16.08, dia selesai di 17.13. Berarti hampir setengah jam ya. Hanya setengah jam dan sinyalnya sudah muncul kembali. Ini saya bilang oke, tunggu. Terus habis itu oke, tunggu, habis itu dia suruh mematikan HP-nya dulu. Nah, jadi disuruh dimatiin. Nah, setelah itu bentar, ini malah kepencet. Setelah saya cek dari teman saya itu kan, dari HP-nya admin, sinyalnya udah muncul ternyata, dan ini dia sinyalnya udah bisa. Ya, XL Axiata tadinya nggak bisa sama sekali ya, udah tiada layanan. Nah, setelah itu ternyata si teman saya ini yang punya iPhone itu HP suaminya pakai XZ2 kan, Xperia XZ2 yang belinya waktu itu juga ya HP-HP X Jepang gitulah. Nah, setelah itu saya coba lagi, Mas, kalau saya butuh bantuan lagi untuk HP yang XZ2 ini bisa apa enggak? Dia bilang bisa ya. Terus saya kirim emailnya dan selesai. Hanya dalam waktu, ini cepet, ini hampir 1 jam, kalau ini hampir 1 jam. Ini ya, ini hampir 1 jam. Dari 18.56 ke 19.54. Oke, nah dari sini mungkin ini sebagai salah satu opsi kalau kalian pengen beli HP X Jepang atau limbah Jepang dan kalian ragu karena takut email dan lain-lain. Memang kita harus spare dana lagi ya, kayak misalnya kalian nemu jasa yang mungkin murah yaitu oke, atau biasanya kan jasa kayak gitu bermacam-macam harganya ya. Ada yang menaruhkan sampai 175.000, pokoknya range harganya itu dari 80 ribuan untuk 3 bulan sampai harga yang termahal itu saya pernah lihat permanen 800.000. Nah, kalau yang permanen saya belum berani coba karena uang 800.000 tidak sedikit ya. Ini saya coba yang 6 bulan dan dalam waktu nggak nyampe 1 jam lah ya, itu udah bisa digunakan kembali ya. Jadi itu mungkin jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kalian yang ada di komentar. Bang, emailnya aman nggak? Emailnya aman nggak? Saya bilang emailnya nggak aman, tapi ada solusinya gitu. Oke teman-teman, mungkin itu aja video kali ini. Terima kasih sudah menonton, semoga tetap bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.